Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pecinta sinetron buku harian seorang istri dimanapun kalian berada, yang mudah-mudahan kalian sehat semua, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke Mimin, berjumpa lagi bersama saya di channel Sundri TV, yang dimana saya akan menceritakan sinetron buku harian seorang istri yang tadi malam, yang dimana disitu ada Pak Nopal, dimana Pak Nopal sedang menelepon anak buahnya, dimana anak buahnya suruh menjaga Nana, karena dimana Pak Nopan telah mengetahui jika Nana akan diserang oleh kelompok para penjahat balat si Kelvin, karena si Kelvin pun sebelumnya ngomong terhadap Pak Nopal jikalau dirinya akan menghancurkan Nana biar Dewa menjadi sengsara. Di sisi lain Pak Nopal pun berangkat sekalian dirinya mau berziarah ke makam Budiana istrinya, karena dirinya sudah mengetahui letak makam Budiana, yang dimana suruhannya telah mengecek atau mengetahui, bahkan yang telah membunuh Diana pun sudah mengetahui Nopal jikalau yang telah membunuh Budiana adalah si Kelvin Arganta. Di sisi lain Lia yang telah kedatangan pengacara si Parah, yang dimana pengacara itu membawa surat tuntutan dari kantor kepolisian yang telah dilakukan oleh Lia terhadap Junior. Maka dari itu Parah pun memberikan surat tuntutan terhadap Lia. Ketika dibaca, Lia pun merasa sedih atas tuntutan itu, padahal kejadian terhadap Junior oleh dirinya itu tidak disengaja. Di sisi lain Fajar yang mengetahui atas surat tuntutan itu datang dari Parah, maka dari itu Fajar pun mengajak Lia untuk pergi ke rumah Buana untuk mencabut atas tuntutan itu, karena semua yang terjadi terhadap Junior tidak disengaja. Singkat cerita, Fajar dan Lia pun sampai ke rumah Buana. Di situ pun Dewa dan Nana yang mau pergi berhenti dulu. Si Parah dan si Livia termasuk si Roni pun mendengarkannya. Lalu di situ Fajar pun mengatakan terhadap Parah jikalau tuntutan itu harus dicabut kembali karena Lia tidak bersalah. Namun Parah pun kekeh jikalau Lia itu bersalah, karena Parah pun mempunyai bukti ketika Lia mau membawa Junior. Di sisi lain Lia pun mengatakan jikalau dirinya tidak bersalah karena saya membawa Junior telah minta izin terhadap Nana. Lalu kemudian Lia pun bertanya terhadap Nana. Nana pun menjawab jikalau dirinya telah mengizinkan Lia membawa Junior. Namun di situ Dewa yang mengatakan salah terhadap Lia. Namun di sisi lain Dewa pun supaya mencabut tuntutan itu terhadap Bu Parah. Namun singkat cerita Dewa dan Nana pun pergi datang itu karena ada urusan yang lain. Di sisi lain Fajar yang bersama Lia yang masih ada di posisi itu bersama Parah dan lainnya. Di situ pun Fajar ngotot jikalau Parah harus mencabut tuntutannya. Namun Parah yang mengatakan kalau tidak gimana, kata Parah. Di situ Fajar pun semakin naik marahnya terhadap si Parah. Kalau kamu tidak mencabut tuntutan itu dan terjadi apa-apa dengan Lia, saya akan menghancurkan keluarga Buana satu persatu, kata Fajar. Gak lama kemudian Fajar pun pergi dari tempat Buana ke kontrakan Lia. Di sisi lain Lia dan Fajar yang sudah sampai ke kontrakannya, tiba-tiba Tante Merlin pun datang ke situ, yang dimana Tante Merlin ingin ketemu bersama Fajar karena selama ini Fajar gak pulang-pulang ke rumah Tante Merlin atau ke rumah dirinya. Sedangkan Tante Merlin sudah mengetahui karena Fajar telah mengontrak di samping Lia. Maka dari itu Tante Merlin pun datang ke tempat itu untuk memarahi Fajar di depan Lia. Di situ pun seperti biasa Tante Merlin menyindir terhadap Lia atas segala kesalahan itu tertuju terhadap Lia. Bahkan di situ pun Tante Merlin menyuruh Fajar untuk pulang, tapi Fajar yang enggan pulang karena itu keputusan dirinya. Fajar pun tetap di situ dan Tante Merlin pulang meskipun keadaan nangis bersedih karena Fajar tidak mau ikut ke rumahnya. Di sisi lain Dewa yang bersama Nana termasuk si Kety, bahkan Junior pun dibawa, yang dimana Nana bersama Dewa mau pergi ke makam ibunya Budiana karena Nana sudah lama belum ziarah ke makam ibunya. Bahkan Nana pun berharap dengan adanya ziarah ke makam ibunya hatinya bisa tenang, karena selama ini Nana telah
menghadapi kesulitan, termasuk kesulitan yang dialami oleh Junior karena Junior telah tuli. Singkat cerita, Nana dan Dewa pun nyampe ke makam Budiana, ibunya Nana. Di situ pun Nana seperti biasa ya, mengaji tahlil bahkan dan lainnya, mendoakan terhadap ibunya supaya ibunya tenang di alam barzah. Di sisi lain, ketika Dewa dan Nana di lokasi makam ibunya, tiba-tiba Dewa yang telah mendapatkan telepon dari atas nama kantor, di situ pun Dewa langsung meminta izin terhadap Nana untuk pergi dari tempat itu karena ada urusan penting soal perkantoran. Singkat cerita, Dewa pun pergi dari tempat itu. Yang ada di situ pun Nana yang sendirian di situ di makam ibunya. Tiba-tiba ternyata Pak Nopal pun ada di situ di belakang Nana, yang dimana Pak Nopal sedang mengintip Nana. Pak Nopal pun merasa kangen terhadap Nana. Oh, itu adalah putri saya. Di sisi lain ternyata si Kelvin pun ada melihat keadaan Nana, yang dimana si Kelvin mau menyerang terhadap Nana lewat anak buah si Kelvin. Singkat cerita, setelah Nana beres mendoakan ibunya di atas makamnya, tiba-tiba para penjahat rombongan si Kelvin pun menyerang Nana. Di situ terjadilah perkelahian antara rombongan si Kelvin melawan Nana sendirian. Namun di sisi lain ternyata Pak Nopal pun menyuruh anak buahnya untuk membantu Nana. Tiba-tiba datanglah suruhan Pak Nopal untuk menyerang rombongan si Kelvin. Rombongan si Kelvin pun kaget, ini siapa? Termasuk si Kelvin. Akhirnya terjadilah pertempuran antara rombongan Nopal bersama rombongan si Kelvin, dan alhamdulillah Nana selamat. Bahkan rombongan si Kelvin pun kalah hingga lali terkocar-kacir. Di sisi lain, Dewa yang telah sampai ke kantornya, di situ pun ada teman rekan kerjanya. Bahkan teman rekan kerja Dewa pun menghello Junior. Namun ketika Junior dihello oleh teman Dewa, namun Junior yang tidak menyaut hello-nya atau panggilannya, teman rekan kerja Dewa pun mengatakan, "Kenapa anak kamu?" "Wah, anak saya tuli karena terjadi kecelakaan." "Oh ya udah, gak apa-apa, anak saya juga tuli akibat kecelakaan seperti anak kamu. Namun anak saya sekarang udah sembuh karena saya udah diperiksa ke THT profesional dari Malaysia," kata rekan kerjanya. Lalu di situ pun Dewa meminta nomor dokter itu. Gak lama kemudian Dewa pun menelpon dokter itu, dan akhirnya singkat cerita Junior pun akan dirawat oleh dokter itu yang telah menyembuhkan anak rekan kerjanya yang tuli dulu. Oke pemirsa, itulah sinopsis buku harian seorang istri tadi malam yang sangat seru. Jangan lupa ya guys, tonton terus BHS di SCTV. Dan tidak lupa pula dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Tidak lupa pula lonceng. Terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.